Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri Ramadan bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat qul liman qalabana kama salat ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbina bi'illah وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة لحضرة عالية يا رب اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام شفعين بالواحدية رب العالمين يا رب أوفي يسرك واهدنا الطريق الذي يا ربنا أما بعد حضرة الكرام Bahyai Mu'allaf Salawat Rahmatullah Qaddasallahu Subhanahu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu Subhanahu Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Al-Fikri radhiyallahu anhu termasuk Tuhan Wahidiyah dan pondok pesantren Kedunglu yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa Al-Baidai yang kita muliakan, para bapak ibu pengurus pondok pesantren Kedunglu yang kami hormati, para panitia asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, protokol yang kami taati, hadirin hadirat santriwan santriwati dan seluruh peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang berbahagia. Di bagian sahdu ini, marilah kita panjatkan puja-puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala hal limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pagi ini kita bisa mengikuti kajian kitab dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Mari atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sambungan sholawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa terlimpah ruah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dhurriyyatihim wa jami'il aqtab min awwalihim ila akhirihim. Khususan salaman ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan ila hadrati ghawthi hadha zaman radiyallahu an wa awanihi wa sairi ahbabillah min awalihim ila akhirihim. Semoga para beliau-beliau yang kita sebut di atas
khususnya baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghauthu hadza zaman radhiyallahu an, senantiasa dicurahkan kepada kita, terkhusus janggungan doa restu Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Semoga senantiasa menerangi setiap gerak langkah, setiap detak jantung kita, setiap naik turunnya nafas kita, setiap segala yang terbersit dalam hati dan pikiran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati peserta asrama Ramadan Wahidiyah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini, agar apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, tercatat amal solih yang mendekatkan kepada Allah dan menggapai ridhonya, maka mari acara pada pagi hari ini kita niati dengan niat yang setepat-tepatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mencari ilmu semata-mata melaksanakan perintah Allah, itba' Rasulullah dan Ghauthu hadzal zaman, derek Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu an. Saya niat mencari ilmu untuk mensyukuri nikmat akal sehat, nikmat kesehatan dan kesempatan. Saya niat belajar mengikuti asrama Ramadan untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain. Saya niat belajar untuk menegakkan agama Allah dan untuk perjuangan fafirru ilallah, untuk mengajak umat masyarakat taqarrub ilallah, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Lillah billah, lirrasul birrasul, lil Ghauth bil Ghauth. Al-Fatihah. Sekarang dibuka halaman 55. Lagunya gimana? Wa kullu ma ata bihir rasulu. Ayo, 1, 2, 3. Fahaquhu taslimu wal qabulu imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi
نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمينة الزهرية أرضعته كلمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر وفاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المفتى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات أخت ذا هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مردية هند زينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مردية. Balinine apa? Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Muhammadun nomor 55. Muhammadun utawi iki iku Kanjeng Nabi Muhammad utawi iki bab iku nerangake Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah kang dadi utusane Allah Shalla mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallama
lan muga paring tambahi salam sapa Allah wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa kullu ma utawi sekabiane barang ata kang tumeka bihi kelawan nggawa ma sapa ar-rasulu utusane Allah, sapa ar-rasulu utusane Allah. Fahaqquhu mongko utawi haemma haknya ma iku at-taslimu diikuti, iku at-taslimu diikuti, wal qabulu iku at-taslimu diikuti, wal qabulu lan den trima, wal qabulu lan den trima. Imanuna utawi iman kita, biyaumin akhirin kelawan dina akhir wajaba iku wajib apa iman, wajaba iku wajib apa iman. Wa kullu ma utawi sekabehane barang kana kang tinemu bihi kelawan ma wa kulli ma lan kelawan barang kana kang tinemu bihi kelawan ma minal ajabi nyatane saking perkara kang nggawokake, nyatane saking perkara kang nggawokake. Nggawokake itu menakjubkan, ajab, ajib,
ta'ajjub, gawok, ta'ajjub, mengagumkan. Khotimatun, utawi iki iku pungkasan fi dzikri baqil wajibi, ing dalem nutur sekerine kang wajib, ing dalem nutur sekerine kang wajib mimma sangking barang ala mukallafin ing atase wong mukallaf min wajibin nyatane saking barang kang wajib, min wajibin nyatane saking barang kang wajib. Nabiyuna utawi nabi kita Muhammadun, rupane Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad qad ursila iku temen-temen wis diutus sapa nabiyuna, qad ursila iku temen-temen wis diutus sapa nabiyuna lil alamina keduwe alam kabeh, keduwe alam kabeh rahmatan minangka dadi perantara welas asih Allah, rahmatan minangka dadi perantara welas asih Allah, wa fuddila lan den utamaake sapa nabiyuna, wa fuddila lan den utamaake sapa nabiyuna.
Ini lanjutannya menjelaskan tentang nama-nama. Nama-nama nasabnya Kanjeng Nabi, nama-nama keluarga Kanjeng Nabi. Jadi tidak saya maknai ya. Sekarang langsung catat terjemahnya. Catat terjemahannya. Segala perkara baik itu berupa ucapan atau perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul yang lain maka perkara tersebut harus dibenarkan diikuti dan diterima. Titik bawahnya, iman kita terhadap hari akhir itu hukumnya wajib yang dimaksud hari akhir itu mencakup hari kiamat, hari berbangkit, padang mahsyar, timbangan amal, timbangan amal, hisab atau perhitungan amal,
Shiratal mustaqim. Pada mahsyar sudah. Surga, neraka, dan pertemuan dengan Allah secara langsung. Sik muat. Nabi Muhammad itu diutus sebagai perantara kasih sayang Allah kepada seluruh alam atau seluruh makhluk. Cukup. Ini untuk materi pagi Aqidatul Awam sampai di sini. Tapi nanti ada tambahan, insya Allah materi sore besok tanggal 19 Ramadan. Karena kemarin saat sore saya tidak bisa sehingga digantikan Bu Binti. Pada pagi hari ini kita membahas tentang iman kepada Rasul. Kemarin kita telah membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, suhuf, dan hari ini membahas tentang iman kepada Rasul, khususnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu memiliki beberapa utusan. Secara umum Allah memiliki utusan dari kalangan malaikat. Yang kedua
Allah memiliki utusan dari kalangan manusia. Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, utusan-utusan Allah, yang mana tugasnya macam-macam. Ada yang tugasnya hanya bertasbih saja, ada yang tugasnya hanya berdoa saja, tapi ada yang tugasnya itu menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan ajaran dari Allah. Maka malaikat yang menyampaikan ajaran tuntunan dari Allah itu adalah malaikat Jibril. Maka utusan dari malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu maupun ilham itu malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, Allah memiliki utusan-utusan dari kalangan manusia. Allah itu dari kalangan manusia memilih setiap masa itu memilih hambanya yang dikehendaki untuk dijadikan nabi dan dijadikan rasul. Nabi dan rasul itu merupakan derajat manusia yang paling tinggi. Ada orang itu pangkatnya hanya nabi saja, ada orang itu manusia pilihan itu pangkatnya di samping nabi juga rasul. Lah apa bedane nabi karo rasul? Apa? Kalau nabi itu diberi wahyu untuk dilaksanakan sendiri, untuk pribadi. Kalau rasul diberi wahyu untuk dilaksanakan sendiri dan untuk disampaikan kepada umat. Itu tugasnya berat mana ini? Berat rasul. Karena kalau nabi dia diberi wahyu untuk dilakukan sendiri. Tapi kalau rasul di samping melakukan sendiri harus juga menyampaikan kepada umat masyarakat. Nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah ini senantiasa terjaga dari perbuatan yang buruk atau maksiat yang besar. Sejak ia lahir dijaga dari perbuatan yang buruk. Ini istilahnya apa? Nabi dijaga itu istilahnya apa? Maksum. Jadi para nabi itu maksum, yakni dijaga Allah dari perbuatan yang tercela. Karena rasul itu diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu, ajaran, tuntunan kepada umat masyarakat, maka sebagai umat wajib mengimani rasul tersebut dan juga wajib mengimani
apa yang dibawa oleh Rasul. Wajib mengimani, membenarkan apa yang dikatakan Rasul, juga apa-apa yang dilakukan oleh Rasul. Wajib kita imani, wajib kita benarkan, wajib kita percayai, wajib kita ikuti, wajib kita terima. Enggak boleh protes. Nyapo Kanjeng Nabi kok dadak ngongkon ngene barang. Nyapo Kanjeng Nabi dadak ngongkon salat sunah. Nyapo Kanjeng Nabi dadak ngongkon ngutus golek ilmu dan lain-lain. Enggak usah protes. Karena apa? Karena memang Nabi diutus itu untuk menyampaikan itu, dan kita sebagai umatnya Nabi ya harus tunduk, patuh tanpa protes. Wis pokok dilakoni. Maka di antara umat Kanjeng Nabi, khususnya di zaman sahabat dulu, orang yang imannya paling kuat, paling tinggi terhadap Kanjeng Nabi itu siapa? Para sahabat Nabi yang imannya paling tinggi, Abu Bakar. Abu Bakar itu dijuluki apa? As-Siddiq. Apa artinya As-Siddiq? Yang bisa jujur, bisa membenarkan. Jadi Abu Bakar itu selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi, yang disampaikan Nabi, tanpa mikir. Bahwa Kanjeng Nabi dawuh wis langsung bener. Maka ketika ada kejadian yang tidak masuk akal, ketika diceritakan, maka sing belas gak mikir dan langsung membenarkan itu adalah Nabi, adalah Abu Bakar. Nah, sebagaimana kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, dalam semalam Nabi berjalan mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh berbulan-bulan sampai di sana, perjalanan normal. Nah ini kok bisa ditempuh dalam satu malam? Maka secara akal gak mungkin. Tapi orang yang beriman, khususnya Abu Bakar, belas gak ono rasa kok gak percaya. Makanya beliau dikatakan As-Siddiq, langsung percaya. Langsung percaya. Apa yang disampaikan Nabi, Abu Bakar itu langsung percaya. Maka dikatakan As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan Nabi. Iman, baik iman kepada Allah, malaikat, Rasul, Nabi, dan lain sebagainya, itu wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Yang belum mukallaf itu belum diterapkan hukum padanya, tapi yang dibebani hukum harus melaksanakan hukum agama itu adalah orang mukallaf. Paham mukallaf itu apa? Apa mukallaf itu? Hah? Yang putra-putra itu, mukallaf itu apa? Muslim, terus? Orang yang beragama Islam. Beragama Islam, kemudian? Orang yang Islam. Ada 3 syarat mukallaf. Mukallaf itu orang yang harus menjalankan hukum agama. Jika tidak menjalankan hukum agama, dia dosa. Nah, syaratnya wong sing wis mukallaf itu apa? Ada 3. 1, balik.
Satu, Islam. Dua, balik. Tiga, berakal. Ya, Islam, balik, berakal. Maka orang yang memiliki tiga kriteria ini wajib menjalankan hukum-hukum Allah. Jika tidak menjalankan, maka dosa. Nah, pertama Islam. Nah, kalau nggak Islam, dia wajib nggak menjalankan sholat? Nggak wajib. Tapi dosa gede. Nggak wajib, tapi dosa gede. Contohnya gini, nyapa betul Islam. Contohnya gini, di asrama Ramadan ini mulai jam 10 sampai jam 11 yang wajib mengikuti asrama Ramadan itu siapa? Siswa siswi SMP. Yang SMA tidak wajib. Wajib enggak wajib? Wajib. Berarti SMA yang pulang langsung mengikuti asrama berarti. Ya kok udah boleh? Oh, terus urusannya keamanan itu ya. Urusannya keamanan. Yang penting kita fokus pada diri kita sendiri. Jadi yang wajib menjalankan hukum agama Islam itu adalah orang Islam. Kalau orang non-Islam wajib menjalankan hukum Islam enggak? Enggak. Tapi dia ya wajib menjalankan hukum agamanya masing-masing. Maka yang wajib, yang mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum atau orang yang harus menjalankan hukum agama. Syaratnya mukallaf ono telu. Satu, agama Islam. Yang kedua, balik. Ya. Balik itu apa? Balik itu apa? Terus balik apa orang balik itu kalau arti bahasanya balawo itu sampai. Balihun berarti orang yang sampai. Orang yang sampai apa maksudnya? Orang yang sampai pada batas waktu tertentu yang mana dia wajib menjalankan hukum agama. Nah, balik itu ada ciri-cirinya. Sunat itu termasuk syarat balik ya? Balik itu kalau putri ditandai dengan haid. Anak putri yang usia 9 tahun ke atas yang sudah haid berarti dia disebut balik. Kalau putra ditandai dengan keluarnya mani. Keluarnya mani biasanya itu melalui mimpi kalau awal-awal. Awal-awal itu melalui mimpi. Entah mimpi apa. Mimpi apa, mimpi enak-enak, kemudian bangun sudah basah. Maka disebut mimpi basah. Tanda pertama biasanya seperti ini, melalui mimpi, karena ini alami. Putri melalui haid. Ini yang tanda dari kondisi badan, dari kondisi badaniah. Tanda yang ketiga adalah umur, yakni umur 15. Seorang perempuan atau laki-laki, entah dia sudah pernah haid atau tidak, entah dia sudah pernah kormani atau tidak, pokok umur 15 tahun mesti ikut diarani balik. Nah, kadang-kadang
Ya ada juga mungkin wanita yang sampai 15 tahun belum haid, atau laki-laki sampai 15 tahun belum keluar mani. Nah, itu tetap dihukumi balik. Jadi balik itu ada 3 tanda. Yang pertama kalau perempuan itu haid, yang kedua laki-laki itu keluar mani. Kalau 2 tanda ini enggak ada, maka nanti umur 15 tahun. Nah, itu tanda balik. Kemudian yang ketiga berakal. Ciri-ciri mukallaf yang ketiga itu adalah berakal. Maka jika dia tidak berakal, wong gendeng wong edan itu wajib sholat enggak? Enggak. Padahal dia harus balik. Wong gendeng sama umurnya 20 tahun, kira-kira balik ora? Balik. Dia sebelumnya agamanya juga Islam, tapi terus gendeng, nggak sadar, udol ning dalan-dalan. Orang seperti itu tidak wajib, tidak disebut mukallaf, karena memang dia tidak sadar, akalnya tidak normal, Ya semoga Allah mengasihi mereka. Amin. Karena itu sebuah cobaan hidup yang sangat besar, hilang akal. Wong mukallaf itu wajib iman terhadap menjalankan rukun iman yang 6 itu ya. Kita kembali kepada iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah itu adalah membenarkan bahwa kanjeng Nabi itu utusannya Allah, membenarkan bahwa nabi-nabi yang terdahulu itu adalah nabi Allah. Nabi Musa juga utusan Allah, nah, Nabi Isa juga utusan Allah. Ada yang tahu jumlah keseluruhan nabi dari awal sampai akhir itu berapa? 25? Ada lagi? Hah? 3.000? Ada lagi? Berapa jumlah keseluruhan nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? 4.000? 10.000 ada? 100.000 ada? Jumlah keseluruhan para nabi mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu catat 124.000. Jumlah nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu 124.000. Jumlah Rasul ada yang tahu berapa? Jumlah Rasul? Jumlah Rasul itu 313. Jumlah Rasul 313. Terus jumlah Rasul yang wajib diimani ada berapa? 25. Ini 25 itu adalah jumlah Rasul yang wajib diimani. Tapi jumlah Rasul secara keseluruhan itu 313. Dan jumlah Nabi secara keseluruhan 124.000. Para nabi dan para rasul
itu adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Hamba yang dekat dengan Allah itu pasti ujiannya lebih berat daripada orang biasa. Para nabi, para wali-wali Allah itu ujiannya lebih berat daripada orang-orang biasa. Bahkan tidak sedikit nabi-nabi yang ketika menyampaikan risalah kemudian kaumnya menentang, puncak dari penentangan itu nabi tersebut dibunuh. Ada beberapa nabi yang dibunuh, dan termasuk yang terkenal, kaum yang terkenal membunuh para nabi yang diutus itu adalah Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Saat ini sedang panas-panasnya perang antara Israel dan Iran. Israel dibantu Amerika melawan Iran. Kita doakan semoga negara-negara muslim yang berpihak pada kebenaran membela agama Allah itu diberi kemenangan. Kita tidak bisa membantu apa-apa, hanya membantu doa. Semoga para mujahidin fisabilillah dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam pertempuran melawan kebatilan, melawan negara-negara kafir, itu ditolong oleh Allah. Maka mari kita hadiah Fatihah kepada para syuhada dan para mujahidin fisabilillah, khususnya di masa ini. Lahumul Fatihah. Ya, karena ini bahas tentang Nabi dan Rasul. Memang tidak sedikit Nabi dan Rasul itu dari Bani Israel. Bani Israel itu siapa tuh? Bani Israel itu adalah anak keturunannya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu dijuluki Israel. Israel itu artinya, itu adalah bahasa Ibrani, artinya hamba Allah. Israel itu hamba ilah atau Allah. Jadi Israel itu artinya sama dengan Abdullah. Kalau bahasa Arab Abdullah, bahasa Ibraninya Israel. Maka kalimat Israel ini kalimat yang sangat mulia pada dasarnya, aslinya. Maka Bani Israel itu adalah anak turunnya hamba Allah, yakni Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya siapa? Putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya siapa? Putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya Tauhid. Jadi Nabi yang dijuluki bapaknya ilmu Tauhid itu adalah Nabi Ibrahim. Maka Kanjeng Nabi pun oleh Allah diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim. Ikutilah millah atau agama Nabi Ibrahim. Karena agama Tauhid agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Yang satu anak pertama namanya Nabi Ismail, ibunya namanya Siti Hajar. Anak kedua Nabi Ishak, ibunya namanya
Sarah. Nah, dari Nabi Ismail ini turun temurun keturunannya itu memunculkan satu nabi, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail. Nah, kalau Nabi Ishak itu menurunkan keturunan banyak nabi. Nah, termasuk Nabi Yakub. Kemudian dari Nabi Yakub muncul Nabi Yusuf, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, itu juga dari kalangan Bani Israel. Maka dari satu sisi Bani Israel itu ada dua, sing api yo dadi api tenanan, sing welek dadi welek tenanan. Sing api yo dadi nabi sing kondang, sing elek jadi pembunuhnya Nabi. Bahkan kebiasaan atau karakter membunuh Nabi itu bahkan dimulai dari putranya Nabi Yakub sendiri. Nah, putranya Yakub, Nabi Yakub itu diantaranya siapa? Nabi Yusuf, ada lagi Bunyamin, ada lagi Yahuda. Ya, nah Yahuda inilah yang dulu mengajak kawan-kawannya untuk nyemplungnya Nabi Ismail ke sumur. Nabi siapa? Yusuf. Nah, jadi yang nyemplungnya Nabi Yusuf ke sumur itu adalah kawan gure dewe, mas-mase dewe sing dikomandoni karo Yahuda. Nah, Yahuda itu memiliki anak turun yang disebut Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu adalah keturunannya Yahuda. Yahuda itu adalah yang pertama kali akan membunuh Nabi Yusuf. Dulure dhewe ati dhewe. Jadi saat mau tego-tegoan, dulure dhewe tego. Apalagi zaman sekarang ini kita lihat dulure dhewe tego apa meneh tonggone luwih tegone. Jadi Bani Israel itu yang mulia, yang baik, ya memang menjadi orang-orang pilihan Allah. Bahkan Allah sendiri berfirman, ya Bani Israel kulu ni'matallahi alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh aku telah memuliakanmu, mengutamakan kalian daripada golongan-golongan air, utamanya dikala sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kaum yang paling stratanya tinggi itu adalah Bani Israel. Tapi yang baik, Bani Israel yang baik. Kalau yang Bani Israel yang buruk ya tidak jahat ya tidak masuk itu. Cukup ya? Baik. Mari yang terakhir kita soal kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini kita membahas tentang iman kepada Nabi, iman kepada Rasul, iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus pengeterapan iman itu bagaimana? Pengeterapan iman itu di samping kita mempercayai, meyakini secara akal dan hati, membenarkan tanpa ragu, di samping itu pengeterapan iman kepada Rasul
Jadi kalau dalam Ahmadiyah kita dibimbing untuk mengeterapkan bir Rasul. Apa bir Rasul? Apa itu bir Rasul? Segala amal perbuatan apapun asal tidak bertentangan dengan syariat. Oh, tidak gitu ya? Apa betul? Kita harus sadar menyadari bahwa segala gerak-gerik kita dan seluruh alam semesta ini ada karena jasa Kanjeng Nabi, dan juga ada sebab perantara Kanjeng Nabi. Maka dalam nazaman ini tadi juga ada kalimat Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fuddila. Nabi Muhammad itu diutus adalah sebagai rahmat kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Maka alam semesta ini tercipta karena Nur Muhammad. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nuri. Wahai Nabi Muhammad, aku telah menciptakan engkau dari nurku dan aku menciptakan makhluk dari nurmu. Nabi Muhammad itu diutus juga sebagai rahmat kasih sayang dari seluruh alam semesta. Maka semua tumbuh-tumbuhan, semua hewan, semua makhluk, gunung, langit, matahari, bulan, dan lain sebagainya, mereka bisa beredar berfungsi sebagaimana mestinya. Itu adalah karena jasa beliau Rasulullah Muhammad SAW. Maka untuk meningkatkan iman bil Rasul ini, kita dalam setiap saat, setiap detik kita, setiap gerak-gerik kita, setiap tarikan dan hembusan nafas kita harus kita sadari itu adalah karena jasa Rasulullah SAW. Dan harus kita sadari bahwa segala alam semesta ini termasuk diri kita itu tidak ada jika tanpa adanya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka mari kita tingkatkan penerapan bir Rasul, kita tingkatkan istighraq bi hakikatil Muhammadiyah. Maka mari Mbah Yai mentaklif sebuah sholawat, yang mana sholawat ini fungsinya adalah untuk meningkatkan penerapan bir Rasul. Sholawat apa itu? Yakni sholawat Faljul Qulub atau tasyafuan. Tasyafuan ini jika kita baca, kita resapi, kita hayati, kita rasakan betul, kita memahami makna artinya, ini adalah meningkatkan iman bil Rasul kita. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam, wahai Nabi pemberi syafaat makhluk, pangkuanmu salawat dan salam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam, semoga salawat senantiasa terlimpah kepadamu, wahai cahayanya makhluk, Nur Muhammad. Wa aslahu wa ruhahu wa aslahu duhai unsur asal makhluk, wa ruhahu duhai jiwanya makhluk. Adrikni, sadarkan kami. Ketika kita membaca Nurul Khalqi Hadiyal Anam, cahaya makhluk pemberi petunjuk, wa aslahu wa ruhahu duhai asal muasalnya makhluk, duhai jiwanya makhluk, berarti saat itu kita sedang berusaha tenggelam dalam Nur Muhammad. Saat itu kita sedang proses meleburkan diri pada Nur Muhammad. Maka orang yang diberi asrar sholawat Faljul Qulub ini
saat membaca tasyahuan akan merasakan peningkatan kesadaran bir Rasul, meningkat istighraq bi haqiqatil Muhammadiyah. Maka mari menutup kajian pada pagi hari ini kita tasyahuan yang sungguh-sungguh. Semua jangan ada yang bersuara kecuali Fatihah dan tasyahuan. Jika masih ada satu suara yang lain, maka akan saya ulang lagi. Semua duduk dengan sikap yang baik. Bisa jadi ini adalah tasyahuan kita yang terakhir di dunia. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul bihadil aman wa aslahu wa ruhu adrikni faqad talabtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inda kuntu syahsan hadika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal mawusu salamullah alaika rabbini bi'idillah wanzur ilayya sayyidi bil-abrah musilatin lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal mawusu ya sayyidi ya ayyuhal mawusu ya sayyidi ya ayyuhal mawusu. Al-Fatihah. Segala salah dan mohon maaf bila itu